Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanda, NIM 2092145, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Hakikat pendidikan anak usia dini ialah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada perkembangan seluruh aspek kepribadian anak. Oleh karena itu, PAUD memiliki kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal. Konsekuensinya, lembaga PAUD perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek seperti kognitif, bahasa sosial, emosi, fisik, dan motorik. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar, menempati posisi yang sangat strategis dalam perkembangan sumber daya manusia. Karena rentang anak usia dini merupakan rentangan usia kritis dan strategis dalam proses pendidikan yang dapat memengaruhi proses serta hasil pendidikan. Yang kedua, bagaimana bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Di dunia pendidikan anak usia dini, kata belajar sambil bermain atau bermain seraya belajar sudah tidak asing lagi, karena memang dunia anak adalah masa emas, maka anak-anak disarankan untuk bermain-main saja, tetapi ada unsur yang terkandung, yaitu belajar, sehingga anak-anak tidak menjadi bosan. Pada dasarnya, memang dalam PAUD, TK atau RH, semua pembelajaran menggunakan metode bermain. Metode bermain adalah metode yang menerapkan permainan atau mainan tertentu sebagai wahana pembelajaran anak-anak. Bermain adalah salah satu kesukaan anak usia dini, karena secara normal tidak ada seorang anak pun yang tidak suka bermain. Semua anak suka bermain, meskipun sifatnya hanya sederhana. Oleh karenanya, metode bermain ini sangat cocok bila diterapkan dalam pembelajaran anak usia dini. Dengan cara ini, anak-anak dapat mengembangkan minat, bakat, serta keterampilan dan kreativitas anak-anak tersebut dengan bermain. Dengan bermain, anak-anak juga bisa mengembangkan beberapa aspek perkembangan, baik pertumbuhan fisik dan motoriknya, perkembangan moral atau kebiasaannya, perkembangan otak atau kecerdasan anak, serta sosial emosionalnya. Dan pada usia ini juga, anak mulai belajar mengembangkan kemampuan berbicara atau berbahasa. Anak dapat mengenal kata atau kalimat-kalimat baru dengan permainan yang diberikan oleh orang tua atau guru-gurunya. Anak juga lebih mengenal banyak teman, sehingga sosial interaksi si anak berkembang dengan baik. Dengan bermain juga, anak-anak dapat merangsang stimulasi kecerdasan yang dapat dikembangkan, mengembangkan kepribadian dan potensi diri. Bermain merupakan cara yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan anak TK sesuai kompetensinya. Melalui bermain, anak memperoleh dan memproses informasi, mengenal hal-hal baru, dan berlatih melalui keterampilan yang ada. Bermain disesuaikan dengan perkembangan anak. Permainan yang digunakan di TK merupakan permainan yang dirangsang kreativitas anak dan menyenangkan. Yang pertama, perkembangan fisik motorik atau gerak. Aspek perkembangan fisik motorik
pada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Yang ketiga, perkembangan bahasa yang merupakan sentra berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, perkembangan sosial emosional. Pada usia dini, emosi anak melalui matang. Anak mulai menyadari akibat-akibat dari keterampilan emosinya. Anak mulai memahami orang lain, misalnya bagaimana perasaan orang lain apabila disakiti, maka anak belajar mengendalikan emosinya. Yang kelima, perkembangan seni. Melalui seni, anak dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan lainnya, misalnya seperti bernyanyi,